sedikit tapi mudah-mudahan berkah buat semuanya. Malam ini Ali Mustafa Ali ya. Sobat kita dari teknik kimia ingin menyampaikan materi. Mungkin kemarin sempat rame mengenai uji klinis dan uji yang lain tuh. Nah, nanti Mas Ali mencoba untuk menjabarkanlah, berbagi sharing pengetahuan dan pengalaman. Langsung aja, Ali. Waktu dan Zoom diberikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ini Pak Ketua, Pak Lubis, ada pembina, wakil pembina, Pak Wisnu Wijaya Aditya. Pembinaannya Yusuf Marudin. Gitu. Oke. Terus pembini. Oh iya. Terus ada Mas Yusuf, Mas Malik, Mas Sigit, nih Pak Ustadz, kemudian Mas Irto, rocker kita nih Mas Eko Parsianto, Kang Iman nih, Kang Alek, videonya dinyalain lah, biar teman-teman tombok kangen. Sama Mas Jos, kita masih tunggu juga dari yang lain-lain. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ini sebenarnya ilmunya ya dari Mas Wisnu ini, ilmu yang saya dapat ini ya dari Mas Wisnu ya, terus kemudian dielaborasi lagi ya, ikut beberapa kali pelatihan ya, dapat sertifikat KHT ya, sertifikat lulus KHT, kuliah herbal Tibun Nabawi. Nah, atas dasar modal pengetahuan ini juga yang kemudian menjadi bahan untuk mengembangkan bisnis juga. Artinya bisnis di era sekarang itu adalah bisnis yang memberikan manfaat banyak gitu ya. Maka insya Allah dia akan lebih sustain. Ya, YouTube, Google adalah bisnis yang memberikan manfaat, menebar manfaat. Sekarang ada konstruksi Mas Window ya, dengan harga murahnya itu juga menebar manfaat. Nah, dia mendapatkan banyak. Nah, kalau di HNI ini menebar manfaat, yaitu keilmuannya gratis ya, diajarkan secara gratis, disebarkan secara gratis. Tujuannya adalah supaya tercipta sebuah pemahaman yang komprehensif tentang kedokteran Islam. Ya, nah seperti yang disampaikan di judul, saya memang lebih memilih judul bahwa kedokteran Islam dan kedokteran modern itu sinergi, ya, tidak perlu dipertentangkan. Ya, hanya mungkin kalaupun rame kemarin di grup itu ada pertentangan, itu hanya soal ini aja. Apa namanya, pemahaman atau cara diskusi yang menurut saya terbatas banget kalau hanya melalui itu. Nah, makanya saya berinisiatif untuk yuklah kita kopdar online supaya sarananya itu jauh lebih bagus, lebih enak, lebih komprehensif ketika menjelaskannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kedokteran Islam ini, teman-teman semuanya, itu adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa kedokteran di universitas manapun, tapi ajaran-ajaran yang beliau sampaikan itu ternyata mengandung nilai-nilai kesehatan. Hal ini udah nggak usah didebat.
ya. Jadi kalau kalau makanya yang bikin bikin naik hitam atau emosi itu adalah ketika madu diperdebatkan lagi, habatus sauda diperdebatkan, ya repot udah. Kalau yang seperti itu udah nanti ini dah. Nah ini udah berdasarkan wahyu udah. Karena apa? Karena Rasul tadi. Sebentar ya, saya minta tolong satu orang Pak Ketua untuk jadi host gitu ya. Co-host, maaf. Iya, co-host Li. Supaya bisa mengkondisikan suara-suara. Oke. Ya, jadi itu tadi hikmah di mana Rasulullah itu ummi, buta huruf, maksudnya tidak bisa membaca tulis gitu ya. Ya ini soal perdebatan juga. Tetapi hikmahnya bahwa untuk meyakinkan kita bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Ya, nah kalau udah seperti itu udah mendingan kita mendahulukan iman. Ya, jangan kemudian kita memperdebatkannya terlalu dalam. Seperti itu. Kemudian Rasulullah dan sahabat itu adalah generasi tersehat. Rasulullah seumur hidup sakit hanya 2 kali ketika beliau disihir oleh wanita Yahudi dan juga terakhir beliau diracun, ya. Dan itulah akibat masuknya makanan ke mulut beliau walaupun tidak sampai tertelan, tapi itu mengakibatkan rasa sakit yang berkepanjangan dirasakan oleh Rasulullah, dan itu juga yang akhirnya menjadi penyebab beliau meninggal. Ya. Selebihnya Rasulullah sehat, organ-organ tubuhnya juga sehat, terjaga dengan baik. Ya. Nah, yang sehat bukan hanya Rasulullah, tapi juga para sahabat. Buktinya dokter dari Mesir 2 tahun praktek di Madinah, tidak ada satupun pasien yang datang. Dokter ini adalah hadiah dari Raja Mesir kepada masyarakat, kepada Rasulullah untuk praktek di Madinah, dan itu selama 2 tahun tidak ada yang datang untuk berobat. Artinya yang sehat bukan hanya Rasulullah, tapi juga para sahabat. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan. Nah, di antara Rasulullah SAW ini banyak ya sunnah-sunnah yang mengandung nilai kesehatan, bersuci, toharoh, cara wudhu, istinja, menggunakan tangan kiri itu antiseptik, tangan kanan ini enzim pencernaan, larangan kencing di kolam yang tergenang, sunnah muakat untuk khitan, ya kan. Kemudian memotong kuku, membersihkan rambut ketiak dan kemaluan, ya, di mana lembab itu hidup bakteri-bakteri. Kewajiban mandi selepas jima, kewajiban membersihkan rumah dan halaman, gerakan-gerakan dalam sholat fardu dan qiyamul lail. Oh ya, saya lupa nih sambil saya bacakan ini, saya sampaikan bahwa materi ini itu ada diktatnya, ada bukunya. Artinya ini bukan karangan saya, tapi ini saya memindahkan dari buku itu kepada PowerPoint, ya seperti itu. Dan di buku itu setiap poin-poin ini ada hadisnya. Nanti ada penjelasan, ada catatan kakinya itu ada hadis-hadis yang dimaksud ini. Ajaran-ajaran sunnah Rasulullah ini. Nah, di dalam materi ini saya tidak cantumkan hadisnya. Ibadah, saum, sunnah, dan fardu, tuntutan mengakhirkan sahur, menyegerakan buka itu, ya, jadi jangan makan di waktu malam. Ya, maka segera sahur itu segera, sore-sore lah mendekat sebelum Isya itu makan malam. Dan kalaupun nanti makan untuk sahur itu mepet-mepet. Nah, kenapa ini juga sangat sesuai dengan ajaran ilmu kedokteran saat ini, ya, di mana jam 8 sampai dengan jam 4 atau jam 3 itu organ-organ pencernaan kita itu melambat, ya. Dan melanggar atas ini, ya, maka ya jadinya perut buncit, jadinya organ-organ pencernaan itu pada bermasalah, liver atau hati bermasalah. Nah, itu karena ini nih seringnya orang tuh pada makan malam, ya. Kemudian larangan makan minum sambil berdiri, bersandar. Nah, itu ada penjelasannya di dalam ilmu kedokteran juga.
keharusan mencuci tangan sebelum makan, larangan makan sampai terlalu kenyang dan tidur selepas makan. Jadi ada hikmah yang terbaik, yaitu lauk yang paling nikmat itu adalah lapar. Ya, jadi kalau kita makan apapun lauknya, kalau disertai dengan yang namanya lauk lapar, itu pasti enak gitu. Nah ini ajaran Rasulullah ini luar biasa. Di samping juga soal kesehatan juga ada unsur bersyukurnya gitu. Ya, jadi kalau kita masih kenyang disuguhin lagi makan itu udah nggak nikmat ya. Nanti jadi jatuhnya itu ya makanan diceh-ceh gitu. Ya tapi kalau kalau lapar itu semua makanan jadi nikmat, bersyukur ya, jadi sehat gitu. Kemudian diharamkannya bangkai, darah babi dan dimakruhkannya lebih pada haram binatang buas dan bertaring. Anjuran melihat warna-warna hijau. Makanya settingan latar saya bikin hijau kan. Nah, seperti itu. Teman-teman kalau lihat duit berubah jadi hijau ya, matanya hijau. Ya. Larangan mencukur bulu alis, mencacah tato dan mengikir gigi. Larangan keluar sebuah negeri. Nah, ini soal lockdown ya, pandemi. Kemudian 20, larangan menyatukan hewan sakit dengan hewan sehat. Larangan berobat dengan zat yang haram. Itu penting ya. Jadi jangan ini prinsip nih kaidah fikih ya. Berobat itu bukan satu keharusan. Ya teman-teman ya. Ada sahabat yang memilih untuk tidak berobat, memilih untuk menerima sakitnya. Ya, kenapa? Karena dengan sakit itu disampaikan kepada Rasulullah bahwa saya ingin dosa-dosa saya diampuni, dibersihkan dengan sakit ini. Itu dan diiyakan oleh Rasulullah. Nggak berobat nggak apa-apa, ya kan? Nah, tapi mengkonsumsi zat haram itu haram gitu loh. Jadi jangan sampai mengalahkan kita pengen berobat, berharap mendapatkan kesehatan dengan ikhtiar berobat itu, tapi kemudian kita malah mendahulukan sesuatu yang haram, memasukkan yang haram ke dalam tubuh kita. Jadi di dalam kaidah fikih itu ini sesuatu yang berobat itu anjuran, tapi kalau mengkonsumsi yang haram itu kan larangan gitu loh. Ya, nah ini makanya penting buat kita untuk di dalam pengobatan pun juga kita harus selektif. Ya, kita harus selektif. Dan ya kita naasnya umat Islam Indonesia ini adalah untuk sertifikasi halal di dalam dunia pengobatan itu masih terhambat. Ya, kenapa? Karena memang ya itu tadi tidak diinikan oleh mereka, oleh pengambil kebijakan, karena tahu bahwa di dalam produksinya obat-obatan itu ya masih seringkali menggunakan pelarutnya itu pelarut yang enzim dari babi, dan misalnya anggaplah ini apa namanya cangkang dari gelatin babi. Nah, itu masih banyak beredar. Makanya kita juga harus berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi untuk jadi obat itu. Anjuran memberi harapan pada penderita, disebutkan madu dan Al-Quran sebagai obat. Yang kayak gini-gini nih, aduh jangan diminta uji klinis deh, ya. Baca Quran, apa namanya itu nanti menyehatkan, ya udah diikhtiarkan aja gitu, ya. Kemudian disebutkannya kurma, zaitun, habatus sauda sebagai obat dalam hadis. Anjuran tidak memakan makanan yang panas, tidak makanan dan minuman, disebutkan dan sangat dianjurkan untuk hijamah bekam. Nah itu diantara sunnah-sunnah ya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan prinsip Tibun Nabawi. Nomor 1 itu harus keyakinan bersandar kuat pada akidah Islamiyah. Jadi Allah yang menyembuhkan, ya tidak ada yang boleh mengklaim bahwa kesembuhan itu dari saya, dari obat ini, dari herbal ini, nggak ada. Semuanya Allah yang menyembuhkan. Itu harus nomor 1. Ya. Makanya sebenarnya sih nggak ada guna sih. Ya, jadi nggak ada guna untuk mengunggulkan ini dan itu. Ini lebih unggul daripada obat ini. Metode ini lebih unggul daripada metode yang lain. Itu nggak perlu.
Ya, jadi kita saling menghargai, saling menghormati gitu ya metode-metode yang ada. Kenapa? Karena toh yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita poin-poin ini nih, jangan sampai yang haram, ya kan, menggunakan obat yang halal, toyib. Ya, toyib ini adalah, nah ini nanti akan saya jelaskan bahwa kalau pengobatan herba itu adalah membangun, ya. Sementara pengobatan kimiawi itu merusak. Merusak karena apa, yang dikejar tuh dibunuh. Virus itu, bakteri itu dicari, dibunuh. Dan dampaknya itu akan merusakkan sekitarnya. Ya, sementara kalau yang herba itu adalah membangun. Kenapa membangun? Membangun imun sehingga virus dan bakteri itu tidak menyebabkan kemadorotan terhadap tubuh kita meskipun dia ada di dalam tubuh kita karena imunnya itu dibangun. Makanya dampaknya adalah membangun. Nah, itulah yang dimaksud dengan toyib. Ya, toyib itu tidak menimbulkan madorot, ya, bahkan dia mendatangkan manfaat. Terus kemudian tidak berbau tahayul, khurafat, bid'ah. Jelas ya, jangan berobat, pindahin telur, pindahin ke penyakitnya, dipindahin ke ayam, ke sapi, dan lain-lain. Bersifat preventif, ini juga anjuran Rasulullah. Banyak sekali sunah-sunah yang itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Ya, tidak harus sakit. Untuk mengkonsumsi madu, untuk mengkonsumsi batu sauda tidak harus selalu pada saat sakit. Tapi kalau kita jadikan itu konsumsi rutin, maka dia akan preventif menjaga kesehatan kita. Mencari yang lebih baik, ya, ikhtiar yang lebih baik. Ada dua pilihan nih. Kita disuruh untuk mencari yang lebih baik. Kemudian mengambil sebab melalui ikhtiar usaha dan tawakal berserah diri pada Allah SWT. Oke, itu prinsip-prinsip Tibun Nabawi. Kekuatan fitrah ini jauh lebih kuat, ya, makanya kalau saya misalnya gini, saya kasih contoh nih, istri saya misalnya masakin ke saya beras merah, saya ngerasainnya nggak enak gitu kan ya, jadi saya daripada manfaat beras merah ini yang katanya rendah kalori, ya, tapi perasaan saya jadi mental emosi saya jadi rasanya nggak enak, udahlah mending saya cari yang nyaman aja gitu ya, karena itu jauh lebih menyehatkan daripada kita harus tertekan, ya, tertekan oleh diet, tertekan oleh yang lain-lain seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ya selama kita mentalnya masih belum siap, ya nggak usah dipaksakan kayak gitu ya. Tanya Brother Wisnu lah. Ya, kalau udah siap ya siap, jadi happy gitu jalaninnya ya kan. Kalau Herto belum siap ya jangan coba-coba Her. Gitu. Ya, spiritual itu 50%, makanya tilawah Quran, sholat tepat waktu, zikir, doa itu bagian dari kesehatan. Mental, jadi ketika menghadapi sakit, ya menganggap sakit ini adalah bunga kasih sayang dari Allah, menarik kembali kita untuk bertobat lebih dekat pada Allah, kemudian sebagai penghapus dosa, itu jauh lebih keren. Teman-teman, saya pernah namanya Bell palsy ya. Tahu ya, Bell palsy itu miring, muka saya itu miring, saya pernah. Nah itu saat itu saya menduganya stroke. Ya, nah jadi pagi-pagi bangun subuh itu wudhu kok tumpah mengalir gitu loh dari samping tuh. Kok saya nggak bisa kumur ya? Terus saya lihat kaca, ya Allah miring. Terus saya berpikir ya Allah ini apa stroke ya? Nah, akhirnya saya cuman reaksi pertama saat itu mental saya adalah ya Allah saya terima sakit ini, saya terima. Engkau telah memberikan kesehatan lebih panjang. Ya, kalaupun dari sekarang kemudian menjadi akhir hayat hidup saya gitu kan, itu saya tetap bersyukur ya Allah, saya terima. Kenapa? Karena kesehatan yang telah Engkau berikan lebih panjang. Ya, jadi sakit ini saya terima. Dari situ kemudian saya ikhtiar, alhamdulillah ya 10 hari itu kembali lagi. Ya, saya dapat sharing setelah kena Bell palsy itu kan akhirnya jadi ngeliat sharing orang gitu. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai ini gitu. Ya, sampai lama. Nah, waktu itu saya belum kenal HNI, jadi terapinya ya ke fisioterapi, di setrika wajah, di setrum, terus dikasih air panas di sini, dikasih pemanas lah gitu. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah itu tadi mental. Ya, kita menerima enggak sakitnya itu kita terus kemudian kita yakin sembuh enggak gitu.
Terus kemudian emosi, jangan marah-marah. Karena marah-marah itu hormon kortisol, teman-teman. Banyak bikin nggak sehat. Nah, oke. Sekarang intinya nih. Ini bagaimana kesehatan pengobatan alopati. Alopati itu pengobatan kimiawi. Kimiawi itu maksudnya sintesis. Ya, jadi kalau pengobatan herbal itu as it is. Jadi apa adanya, tidak ada disintesis, tidak ada disintetis. Sintesis itu maksudnya dipisahkan, ada zat ini dipisahkan gitu. Ya, itu maksudnya pengobatan herbal itu begitu. Jadi kalau kita bilang mengkudu, maka mengkudu ya mengkudu diambil saripatinya, diolah, dipindahkan ditempelkan ke amilum kayak tepung yang menyerap itu, terus kemudian dikapsulin. Udah. Jadi tidak ada pemisahan zat-zatnya. Misalnya hanya diambil vitamin C-nya kayak gitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan cara pandangnya begini. Ya, kalau pengobatan alopati ya kedokteran modern maksudnya sekarang ini di rumah sakit dan segala macam. Itu yang dipandang sebagai penyebab sakit itu adalah bakteri, virus, jamur dan parasit. Gitu ya. Tapi kalau Tibun Nabawi memandangnya, yang membuat sakit itu adalah daya tahan tubuh turun. Itu ini yang saya lingkarin. Ya, itulah yang membuat kita sakit. Ya, sehingga ketika ada bakteri, virus, jamur, parasit masuk, maka orang sakit. Sekarang saya pakai logik, saya pakai perumpamaan, teman-teman pasti sering melihat, merasakan. Ya, pada saat pancaroba, ya hujan pertama kali, ya kan? Kan orang bilang itu banyak virus bakteri yang berterbangan. Kenapa? Karena dari tanah itu kemudian hujan pertama kali banyak virus. Akhirnya kan banyak yang sakit ya, benar nggak? Banyak yang kena ispa, kena flu, benar nggak Mas Hirto? Betul kan? Nah, Betul. pertanyaan saya, apakah semua orang sakit? Tidak. Enggak kan? Ada yang sehat atau ada yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang sakit, ada yang orang sehat? Padahal bakterinya itu, virusnya itu, jamurnya itu berterbangan di mana-mana. Hampir semua orang pasti menghirupnya. Nah, kenapa ada orang yang sakit, ada orang yang tidak sakit? Ya, ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Nah, itu imun gitu. Jadi penyebab sakit itu bukan nyalahin bakteri, virus, jamur, parasitnya, tapi imunitas tubuh orang yang sedang rendah itulah yang dia kena sakit gitu loh. Nah, jadi ini pemahaman, ini konsep. Karena dari konsep penyebab sakit inilah yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana cara menanganinya. Nah, oke ya. Kita dari awal nih. Ini ada racun-racun yang masuk ke tubuh manusia. Ya, mulai dari kurang makan serat alami, ya kan? Jadi BAB-nya nggak lancar, akhirnya mohon maaf nih, fesesnya itu tertahan di usus besar sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu kan bayangin, Mas. Ya, kita keluh itu di WC aja kita tutup ini kan, kentut aja kita tutup hidung, tapi itu ada di dalam perut kita berhari-hari. Apa nggak jadi penyakit itu, ya kan? Nah, terus tidur tidak berkualitas, itu juga mempengaruhi hormon kortisol, keseimbangan hormon, keseimbangan enzim, pengaruh banget. Minum air putih sangat kurang, ini nanti berdampak pada ginjal, pada peredaran darah yang mengalami pengentalan. Kurang olahraga juga dampak, darah jadi tidak terdistribusi dengan lancar, banyak sumbatan-sumbatan. Stres yang berkepanjangan juga tadi hormon kortisol lagi. Nah, itu mempengaruhi organ-organ tubuh kita jadi bermasalah. Jadi adanya pengendapan toksit di usus, hati, ginjal, darah, dan kelenjar limfa itu berdampak pada daya tahan tubuh kita turun. Makanya ketika bakteri, virus, jamur, parasit masuk, maka jatuhlah sakit. Nah, sekarang kita lihat ya, virus COVID banyak yang kena, ya. Tetapi yang sakit itu orang bilang komorbid. Kalau saya lebih menyimpulkannya bukan soal komorbid, tapi lebih kepada mental. Siapa yang mentalnya drop, mentalnya down, nah itu dia akan lebih parah gitu. Ya, tapi kalau yang secara mentalnya tadi tuh kekuatan fitrah yang tadi tuh spiritual, mental, emosi itu kuat,
ya maka nanti fisik obat itu hanya 10%. Nah itu insya Allah akan segera pulih gitu. Karena saya juga saksikan kok ada banyak yang memiliki komorbid juga segera sembuh gitu. Nggak selalu gitu orang yang punya komorbid itu langsung drop ya. Jadi kalau saya ngelihatnya ya itu tadi tuh mentality ya, mentality lah yang ketika jadi kalau udah gentar kemudian udah takut, udah apa namanya terlalu ini khawatir malah akhirnya jadi daya tahan tubuh jadi turun. Sakitnya jadi lebih parah gitu ya. Nah ini saya nggak bahas panjang. Nah saya lebih mengelaborasi ini nih, sakit. Jadi stres teman-teman itu tadi tuh dampaknya adalah keluarnya hormon kortisol. Stres itu dari dendam, marah, dosa, sakit hati, pikiran banyak, cemas. Itu hormon kortisol itu menyebabkan diabetes naik. Ya, gula darah naik. Setiap kali hormon kortisol keluar, itu maka otomatis tubuh mengira ini ada bencana sehingga mereka mengeluarkan cadangan glukosa ya. Nah, kalau kita stres, dendam terutama ini sakit hati itu terus hormon kortisol terus maka diabetes nggak turun-turun. Kenapa? Karena tubuh langsung meresponnya ngeluarin glukosa, cadangan glukosa. Ya, itu sebabnya orang-orang yang stres itu kemudian tubuhnya berkurang, berat badannya turun. Kenapa? Karena cadangan glukosa yang ada di lemak, ada di ini otot-otot itu dikeluarkan. Ya, dia jadi makin kurus. Kemudian tensi naik, itu udah umum lah. Pokoknya yang lagi marah-marah, stres itu tensi naik. Pencernaan juga terganggu, sariawan, ya, gastrik, asam lambung. Kesuburan juga lagi sibuk kan mungkin ngelihat istri walaupun pakai pakaian nerawang itu mungkin nggak tertarik ya Mas Irto ya. Lagi stres, terus capek, nggak tertarik. Nah itu kesuburan juga terganggu. Kulit perut membuncit, itu kalau lagi hormon kortisol itu dampaknya ke situ. Kognitif juga. Cerdas, pinter, tapi kalau lagi kalut itu pandangannya kosong. Jadi kayak orang bodoh, orang linglung. Nah itu. Nah, hormon kortisol tuh teman-teman. Satu hormonnya tapi dampaknya banyak banget. Itu diakibatkan stres. Maka kita harus happy. Switch ke happy. Hormonnya ada hormon dopamin. Itu reward. Ya, membuat orang lain bahagia. Sedekah itu ada kebahagiaan tersendiri. Nah, itu kebahagiaan itu adalah hasil dari hormon dopamin. Kemudian ada hormon endorfin, itu hormon kalem. Syukur, khusyuk, itu hormon endorfin. Dia menyehatkan dan juga mengurangi rasa sakit. Buktinya apa? Sahabat yang lagi sholat jaga, terus kemudian ketancep panah, itu dia tetap nggak berasa. Kenapa? Karena hormon endorfinnya, tubuhnya dipenuhi dengan hormon endorfin, khusyuk. Kemudian hormon serotonin itu will, kemauan keras, dan humor. Hormon oksitosin itu dicintai oleh orang yang kita cintai. Gitu Mas Irto. Ya, yang paling enak kan itu. Kita mencintai orang, tapi orang itu cinta orang lain kan, seringnya gitu kan. Nah, kalau hormon oksitosin itu ketika kita dicintai oleh orang yang kita cintai. Gitu. Nah, pertanyaannya kita dicintai sama istri kita nggak gitu? Ya. Tergantung tanggal. Kalau air minum ini 25 kg berat badan setara dengan 1 liter air sehari semalam. Ya, itu takaran. Jadi nek 75 kg ya berarti 3 liter. Nek lubis ya 3 sampai 4 liter kali bis ya. 2 liter. Wih, 50 kilo itu bis. Mantap. Nah, ini olahraga, istirahat kurang, dampak lah ini. Kalau toksin banyak, ini ya kayak gini nih, teman-teman. Saya lihatin nih. Tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Sebentar. Saya share-nya ini tidak ada sound-nya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Kasih tahu ya kalau udah. Ini adalah gambaran usus kita. Nanti
kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Berdampak pada banyak penyakit. Ya. Makanya jangan meremehkan BHB. BHB itu penting banget. Kondisi usus penderita kanker payudara. Kotor. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan. Sampai nih sampai dua ada ini dia. Kalau ini teman-teman ini tumpukan kolesterol yang sering menumpuk, kemudian juga bercampur dengan gula atau diabetes itu, terus dia menjadi clots, menjadi ini apa namanya tumpukan, dia menghambat permukaan pembuluh menjadi lebih sempit. Nah, tetangga sini kemarin pas main bulu tangkis itu meninggal di tempat di lapangan. Ya itu bisa jadi karena ini clots-nya ini pecah, teman-teman. Pecah itu tiba-tiba terus kemudian menyumbat, terjadi penyumbatan edaran darah yang menuju ke jantung, maka terjadi yang namanya gagal jantung. Ini kayak gini kejadiannya. Ya, jadi terlalu capek nih. Makanya sebenarnya kan sudah tidak waktunya olahraga futsal. Usia-usia kita udah jangan deh. Ya, usia-usia kita jangan olahraga yang terlalu berat, lompat-lompat basket itu ya kecuali memang itu masih rutin kita lakukan terus itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang teman-teman jarang tiba-tiba kita yuk reuni kita futsal, nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena kejadiannya bisa seperti itu. Kita nggak tahu seberapa sehat orang itu, pembuluh darahnya. Ya, takutnya dia ada clots begitu tuh, tumpukan-tumpukan kolesterol seperti itu. Nanti pas lagi capek, dia lagi namanya seneng kan, ke bawah suasana, seneng dia maksain, akhirnya terlampau capek, terjadi pecah itunya, clots-nya itu, dan menyumbat peredaran darah, nauzubillah min dzalik. Gitu ya, jadi kalau udah usia-usia di atas 40 mah olahraganya olahraga yang inilah ya kayak sepedaan, jalan kaki kayak gitu, yang enteng-enteng, jangan yang olahraga kompetisi, jangan olahraga yang kompetisi. Mendingan olahraga yang having fun gitu. Nah ini penjelasan tentang diabetes. Ya, sebenarnya penting juga. Saya cuman kasih gambaran aja cara kerjanya ya teman-teman ya. Ini dari yang kita makan itu nanti dia menjadi karbo, glukosa. Lalu oleh pankreas itu ada insulin. Nah, fungsi insulin itu dia menghantarkan supaya glukosa itu diserap oleh sel-sel tubuh kita. Jadi insulin itu kayak kunci yang ngebukain sel buat nyerap glukosa. Nah, masalahnya kenapa orang itu diabetes? Itu karena si insulinnya itu tidak diproduksi dengan cukup, ya. Atau kalau enggak, insulinnya cukup, tapi tadi tuh stres, ya. Jadi si glukosa keluar lagi, cadangan glukosa dikeluarkan lagi terus ya, sehingga glukosanya lebih banyak daripada insulin yang diproduksi. Nah, itulah munculnya diabetes. Maka sering kalau konsul, ada pasien, ada konsumen tuh konsul ke BC, ke toko saya, kalau ngeluhnya diabetes, pasti saya obrolin dulu soal mental, soal ini nih, ya stres. Saya cari tahu dulu soal stresnya itu. Kenapa? Karena itu dampaknya lebih besar daripada soal makanan, ya.
Jadi mengobati pasien itu harus holistik, ya, menyeluruh. Kita tidak hanya soal berdagang obat gitu, herbal enggak. Kita itu harus mengerti masalah-masalahnya, penyebab-penyebabnya. Itu teman-teman. Nah inilah perlunya kemudian yang namanya detoksifikasi. Ini kayak gini, gambaran usus-usus. Terus ya, oh ya ini istilah ya teman-teman. Nah, apa-apa yang dirasakan oleh kalau di usia-usia kita 40 nanti menuju ke 50. Jadi ada model namanya kondisi 1-2 itu adalah kondisi sehat prima. Kemudian 3-4 itu akut. Ya, penurunan fungsi organ, kerusakan sel-sel jaringan. Di saat akut itu kita belum merasakan apa-apa. Ya, misalnya ginjal mulai berkurang fungsinya. Ya, tinggal 80%. Kita masih nggak ada masalah. Subakut, posisi 5-6. Fungsi ginjal tinggal 60% misalnya gitu. Kita masih belum merasakan. Tapi kalau udah kronis, ya, degeneratif, nah begitu fungsi ginjal hanya 20%, udah langsung cuci darah. Jadi, nah itu, jadi sebenarnya terjadinya kalau ada orang udah ngerasain sampai cuci darah, kena penyakit hepatitis atau sirosis, nauzubillah min dzalik, itu kerusakannya udah terjadi lama, gitu ya. Maka prosesnya, nah ini proses pengobatan herba itu mengembalikan fungsi, gitu ya teman-teman. Proses jadi kalau balik lagi kayak tadi diabetes ya, terjadinya lama. Tapi kalau pengobatan alopati, kimia, kedokteran modern itu kan di ini apa namanya insulin. Nah itu dampaknya apa? Pankreasnya jadi nggak berfungsi dan makin lama makin nggak berfungsi lagi gitu. Tapi kalau pengobatan herba, pankreasnya ditumbuhkan, ini apa namanya disehatkan kembali. Nah seperti itu. Ya memang butuh waktu lama ya karena terjadinya juga lama gitu. Untuk kemudian menyehatkan kembali ya butuh waktu lama. Ada proses namanya 4R. Release, kemudian relax, regeneration, dan refunction. Seperti itu. Nah ini inti dari materi kita, judul materi kita adalah ini, perbedaannya. Perbedaan pengobatan herba dengan alopati. Nomor 1, pengobatan herba itu menggunakan bahan alamiah. Ya, sementara pengobatan alopati itu menggunakan bahan kimia sintesis. Ya, jadi itu tadi kenapa sintesis? Karena itu harus ada uji klinis, teman-teman. Jadi kalau saya umpamakan itu begini. Ini ada bahan, katakan lain namanya mengkudu. Itu dipercaya dia untuk menurunkan tensi. Ya, ada zat A gitu ya, zat A yang dipercaya menurunkan tensi. Sementara di dalam mengkudu itu ada zat, ada A, ada B, ada C, ada D, macam-macam. Gitu ya. Terus kemudian di sini ada namanya orang kena tensi. Tensi tinggi ya. Nah, yang namanya uji klinis, itu zat B, C, D ini dihilangkan, teman-teman. Dihilangkan. Hanya zat A saja yang diambil, disintesis, dipisahkan. Nah, terus kemudian diuji. Nomor 1, praklinis kan diuji ke hewan. Jadi hanya zat A-nya saja. Zat A dari mengkudu itulah yang diambil, kemudian diujikan ke hewan, dia beracun atau enggak, dia nanti berdampak atau enggak, dan macam-macam ditulis. Nah, terus kemudian setelah aman, baru kemudian diujikan kepada manusia. Dipilih orang-orang yang memang sudah didiagnosa tensinya tinggi, kemudian dikasih zat A, dites, diuji, dilakukan perhitungan, oh ya ternyata korelasinya positif, bagus. Maka uji klinisnya ini lulus dan kemudian itu menjadi masuk layak untuk distempel, layak untuk diaku sebagai obat gitu ya. Nah, ini ya aturan begini, aturan dari mana? Ya ini kan aturan dunia modern. Gitu ya, terutama untuk membentengi industrialisasi. Ya akhirnya sebenarnya tujuan utamanya untuk membentengi manusia supaya tidak
terjadi yang namanya keracunan dan segala macam. Tetapi ya sekali lagi, tetapi ilmu begini ini kan kalah tua gitu loh. Kalah tua dengan ilmu tradisi Melayu, apa namanya itu tadi tuh sunah Nabi, ya seperti itu. Ya memang betul bahwa madunya tidak ditolak, tetapi apakah betul madu ini mengandung keaslian, mengandung zat yang dimaksud? Nah, kalau ditanya lagi nanti minum madu ini tensinya jadi turun. Nah, ditanya lagi ntar, emang betul gara-gara minum madu itu tensi turun apa bukan? Ya susah. Ya udah kalau perdebatannya udah menuju ke situ. Nah ini sekali lagi saya sampaikan ini beda mazhab teman-teman ya, beda mazhab, ada garis jelas gitu ya, ada beda cara. Nomor satu nih ya, satu bahan alamiah ini sintesis. Maksudnya alamiah itu gini, as it is ya. Jadi mengkudu itu zat A, B, C, D-nya itu masih ada utuh, tidak dipisah-pisah. Ya, dan masih alamiah. Tidak ada proses-proses yang lain gitu. Ya kalaupun ada paling memisahkan ini mencoba untuk membuat dia supaya awet ya. Nah, gimana caranya mengurangi kadar air. Jadi kita bagaimana obat itu kemudian menjadi awet karena dikurangi kadar airnya supaya tidak tumbuh mikrobiologi atau bakteri-bakteri di zat tersebut. Jadi waktunya menjadi lama gitu, expired date-nya menjadi lama. Itu aja prosesnya, dipisahkan airnya aja. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada pemisahan zat-zatnya. Ya, yang ada adalah digabung-gabungkan justru. Terus kemudian bersifat probiotik. Kalau herba itu bersifat probiotik, artinya menumbuhkan pro terhadap biotik kehidupan ya mikroorganisme yang ada di tubuh yang berfungsi untuk membantu pencernaan, yang berfungsi untuk jadi biotik-biotik yang bermanfaat. Nah, ini herba itu probiotik. Sementara kalau alopati dia kan antibiotik. Antibiotik itu berarti apa? Yang dia kejar tadi kan virus, bakteri itu diracun, dimatiin gitu. Sementara kalau herba itu racun virus bakterinya biarin aja. Ya, selama kita kuat mah dia tidak akan mengganggu gitu loh. Jadi kita nggak usah mematikan virus bakterinya yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau kita kejar dia, kita matiin, itu yang mati probiotik yang lainnya yang bermanfaat buat tubuh ikut mati gitu loh. Nah itu prinsipnya ya. Oke, ada dua nih. Yang berikutnya yang ketiga. Nah ini berdampak meningkatkan imunitas tubuh. Sementara kalau pengobatan alopati menurunkan imunitas tubuh. Dengan mati-matinya probiotik itu maka imunitas tubuh menjadi lemah ya. Memang ketika kita minum paracetamol contohnya itu panas cepat turun, tapi nanti cepat sakit lagi, gampang sakit. Kenapa? Karena anaknya itu imunitasnya jadi turun gitu ya. Sementara kalau pengobatan herba kan tadi prinsipnya kita tidak membunuh ininya virusnya, tapi kita meningkatkan imun kita. Jadi akhirnya dampaknya apa? Orang itu jadi makin sehat gitu loh. Ya, makin sehat kenapa? Karena imunitasnya naik. Terus kemudian kita herba itu causative treatment. Tadi kalau kita pahami penyakit diabetes tadi, masalahnya di pankreas, masalahnya itu di insulinnya kurang. Ya, masalahnya itu karena stres. Ya, glukosanya nambah-nambah terus, naik-naik terus. Kenapa? Karena stres, hormon kortisol. Maka cara pengobatannya ya kita menuju ke penyebabnya. Sementara kalau pengobatan alopati, nyeri, dikasih obat anti nyeri. Padahal nyeri itu adalah sinyal. Nyeri itu ibarat alarm. Sakit kepala itu adalah alarm, bukan penyakit. Batuk itu alarm, bukan penyakit. Ada masalah yang lebih dalam di situ. Jadi bukan mengobati simptomnya, gejalanya. Ya kayak diabetes. Diabetes itu simptom, ada masalah gitu di dalamnya, di pankreasnya, ya tidak menghasilkan insulin. Nah, maka kalau pengobatan herba itu kita menyasar ke pankreasnya, menurunkan kadar gula darah itu iya, tetap minum zaitun, ya minum diabetes ekstrak itu, tapi dia juga memperbaiki pankreas supaya dia kembali sehat sebagaimana doa kita
syifaan la yugadiru sakoma, pengobatan yang tidak menimbulkan bekas, kesembuhan yang tidak menimbulkan bekas. Nah itu, maka kita ngarahnya ke causative treatment, sementara kalau pengobatan alopati itu simptomik. Terus kemudian munculnya DOC, direction of cure, tanda menuju kesembuhan. Jadi kalau minum laurik, asam urat itu nanti tambah sakit, nah itu tanda oh ya ini menuju kesembuhan, ini detox gitu ya. Tapi kalau pengobatan alopati dampaknya ada efek samping ya, kemoterapi contohnya botak semua ya, organ-organ jadi kebakar gitu, panas semua. Nah itu namanya efek samping. Pengen ngobatin tekanan darah, minum apa amlodipin atau apa, nanti ginjalnya kena kayak gitu. Jadi udah tektok aja udah ya, teman-teman yang kena pengobatan COVID kemarin minum antivirus, larinya ke lambungnya kena. Ya, banyak tuh yang pada minum antivirusnya pas COVID itu akhirnya jadi lambungnya sakit, badannya sakit semua. Ya, kayak gitu. Ya, itu tadi ada efek samping. Nah, terus kemudian kalau herba itu bersifat konstruktif, kalau alopati bersifat destruktif. Ya, jadi kayak kalau alopati itu ya karena itu zatnya hanya A melawan tensi, maka dia harus kayak sniper, teman-teman. Ya, satu peluru langsung tepat, nggak boleh salah diagnosa, nanti dia bermasalah kalau dia salah diagnosa. Kalau herba, nanti kalau teman-teman nanya ke Master Anton, tanya ke Coach Wisnu, nanti tanya ke saya, itu bisa jadi herbanya beda-beda, ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena herba itu ya tadi zatnya ada banyak, dan itu memang fungsinya ya akhirnya sama. Berharap ada satu di antara zat ini yang kemudian nyasar, bukan nyasar, menuju ke sini untuk mengobati tensinya. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya minum herba itu salah obat, salah dosis, salah malpraktek gitu, nggak ada, karena dia zatnya itu ya masih as it is, utuh semuanya. Oke, kemudian mengobati secara fisik, mental, emosi, dan spiritual. Sementara kalau pengobatan alopati ya langsung anamnesa, ya langsung tanya jawab terhadap masalahnya, langsung suruh melet, ya disenterin, ditempel-tempel itu kan di dadanya untuk ya udah kayak gitu. Jadi nggak ada ceritanya dokter itu, Pak gimana sholatnya 5 waktu lancar nggak, ngajinya lancar nggak, kiamulanya nggak ada dokter nanya begitu. Ya sementara kalau kita di herbalis, di KHT ya kita pasti akan memastikan itu ya, karena itu adalah juga bagian dari penyembuhan gitu. Baik, kiranya itu teman-teman slide dari inti dari apa sesuai dengan tema, mungkin kita bisa tanya jawab. Ini sih kalau ngikutin materinya masih banyak banget ya. Nanti apa namanya termasuk herbalogi, gimana cara meresepkan herba dan segala macam. Tapi ya nggak akan mungkin kita bisa selesaikan bahas di malam ini. Kita hanya fokus pada tema tentang ya oke. Kata penutupnya begini, kesimpulannya. Jadi kenapa tetap harus bersinergi ya? Karena yang namanya kedaruratan ya, kalau bagi saya ya, yang namanya kedaruratan kita tetap harus membutuhkan yang namanya pengobatan alopati dan rumah sakit. Ya, tapi kalau yang sudah bersifat berkepanjangan, maka jangan deh. Gitu. Saran saya jangan kita mengkonsumsi obat alopati atau kimia secara berkepanjangan. Ya, karena itu nanti dampaknya ini udah diterangkan, udah dipaparkan. Tapi kalau hanya kedaruratan, fine. Gitu. Nah, itulah yang sinerginya di situ, teman-teman. Tapi kalau sudah menuju ke jangka panjang, suntik insulin terus seumur hidup, ya, kemudian amlodipin terus gitu sepanjang tahun, sepanjang umur, nah itu jangan deh, gitu ya. Mendingan ke herbal. Tapi kalau yang namanya kedaruratan, ya sudah mau bagaimana lagi, gitu kan ya. Nah, gitu, teman-teman, kesimpulannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi atau coach atau brother Wisnu bisa menambahkan, monggo. Saya kembalikan ke pembawa acara
Brother Lubis. Ya, makasih Ali. Recordingnya matiin aja kali ya. Udah ya, recordingnya udah ya.